Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan untuk mata kuliah Sosiologi Politik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas teori sosiologi politik kontemporer. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas teori sosiologi politik klasik dengan menampilkan dua tokoh, yaitu Karl Marx dan Max Weber. Keduanya mewakili dua pandangan yang di satu sisi saling bertentangan, satu berorientasi material, yang satu berorientasi kultural, tetapi dalam aplikasinya sebenarnya saling melengkapi. Ya, pada kesempatan pertemuan kali ini kita juga akan menampilkan dua tokoh yang punya relasi serupa, ya, memiliki pemikiran yang terlihat kontras, tapi sebenarnya saling melengkapi. Kita awali dengan pemikir yang pertama. Ya, ini ada wajah yang sangat ikonik. Ya, kalau kita membuka Google, ya Google Search, kemudian kita cari nama Michel Foucault dan kita cari di gambar, maka akan muncul wajah Foucault ini yang dimodifikasi berbagai rupa, ya, oleh para kartunis, oleh para pelukis, oleh para ilustrator, tetapi kita tetap mengenalnya sebagai Michel Foucault karena memang ada nuansa yang sangat khas, ya, kepala botak, kacamata. Nah, Michel Foucault adalah tokoh yang sangat penting dalam ilmu sosial modern, baik pada level filosofis, pada level teoritis, bahkan pada level metodologis. Karena sumbangsihnya yang sangat fundamental itu, ya, kita akan menampilkan Michel Foucault sebagai salah satu tokoh yang akan kita pakai teorinya di dalam mengkaji sosiologi politik. Ya, kita lihat biografi dan teori pokoknya. Michel Foucault lahir 1926, meninggal 1984, ya, usia 57 tahun. Adalah pemikir Prancis. Sebenarnya Michel Foucault ini pemikirannya sangat luas, sangat kompleks, sehingga tidak mudah untuk membuat rumusan sederhana untuk mencari inti pemikiran Michel Foucault itu apa. Nah, itu agak susah. Tetapi dalam konteks kajian sosiologi politik modern, kita akan mengambilnya dalam konteks ini. Ya. Michel Foucault menganggap masyarakat modern itu ditata melalui disiplin. Nah, ya, ini adalah sesuatu yang sangat khas Michel Foucault dan menjadi kontribusi yang sangat signifikan dalam kajian ilmu sosial kontemporer. Selama ini mungkin kita mengenal istilah disiplin, yaitu dalam konteks pendidikan atau pekerjaan, di mana ada orang yang punya otoritas mengatur orang yang di bawah otoritasnya atau di bawah kekuasaannya. Guru mengatur murid, mendisiplinkan murid supaya proses belajar mengajar lebih efektif. Dosen mendisiplinkan mahasiswa, atasan mendisiplinkan bawahan, majikan mendisiplinkan karyawan supaya kinerja lebih produktif. Ya. Kita mengenalnya hanya atau lebih banyak dalam konteks itu. Tetapi Michel Foucault memberikan penjelasan yang sangat berbeda terkait dengan disiplin. Jadi menurut dia disiplin itu bukan hanya dalam konteks kecil sebuah komunitas, melainkan nalar dari masyarakat modern itu sendiri. Ya, jadi kalau kita baca biografinya tahun-tahun 40-an, tahun-tahun 50-an ketika masih muda,
Michel Foucault ini banyak mengkaji arsip-arsip sejarah medis. Ya, arsip-arsip sejarah medis yang kemudian memberikan wawasan kepada dia dari sudut pandang yang tidak biasa. Ya, karena medis adalah manajemen tubuh. Ya, jadi seorang dokter, seorang perawat, seorang ahli medis adalah ahli manajemen tubuh. Menjaga supaya kinerja tubuh tetap baik, memperbaiki kinerja tubuh yang kurang baik. Ya, intinya adalah manajemen tubuh. Dan manajemen tubuh ini tidak bisa dilakukan serta-merta, melainkan menggunakan metode pendisiplinan. Nah, itu yang ditemukan oleh Michel Foucault. Dan dia banyak menulis buku yang berasal dari pengalaman atau kajian-kajian dia terhadap sejarah dunia medis. Salah satunya yang mungkin paling terkenal adalah tulisan dia tentang orang gila, ya, tentang kegilaan. Di masyarakat pramodern, menurut Michel Foucault, dan saya kira kalau kita pernah hidup di masyarakat pedesaan, mungkin kita akan mengalami hal yang serupa. Orang gila itu dianggap sebagai orang yang memiliki keistimewaan. Ya, karena mungkin dia orang gila itu terbiasa berbicara sendiri, tertawa sendiri, atau berdebat sendiri. Nah, itu di masyarakat modern dianggap dia sedang berbicara dengan makhluk tidak terlihat. Dia sedang berkomunikasi dengan dunia gaib. Oleh karena itu, di masyarakat tradisional, termasuk di Eropa, orang-orang gila, penyandang, ya katakanlah orang gila, itu dianggap sebagai orang yang memiliki keistimewaan. Seringkali ditakuti, dihormati, bahkan diistimewakan. Tetapi, kata Michel Foucault, seiring perjalanan modernitas, status orang gila ini kemudian berubah drastis. Dari orang istimewa yang ditakuti, dihormati, diistimewakan, berubah menjadi penyakit sosial. Nah, jadi setelah ditemukannya ilmu medis dan ilmu medis nanti termasuk psikiatri, ya, salah satu cabang ilmu jiwa yang berbasis kedokteran, maka ditemukan bahwa kegilaan itu adalah bentuk penyakit. Oleh karena itu harus diobati. Nah, akhirnya karena orang gila itu bukan sakit fisik, maka dia dikategorikan sebagai penyakit sosial. Dan dalam telaah Michel Foucault, di awal modernitas di Eropa, orang gila ini sering ditangkapi oleh polisi dan ditahan atau dikarantina bersama dengan kriminal dan pelacur. Jadi kelompok yang dianggap sebagai penyakit sosial. Nah, ini akhirnya konsep tentang kegilaan itu berubah ya, dari orang yang dianggap istimewa menjadi dianggap sebagai penyakit sosial. Nah, di sini akhirnya Foucault sampai pada kesimpulan bahwa modernitas itu pada dasarnya atau pada akhirnya ditata seiring dengan kemampuan elit dari sebuah masyarakat untuk membangun disiplin. Nah, disiplin ini mulai dari yang elementer, ya, mulai dari cara berpakaian, karena cara berpakaian itu akan mempengaruhi gerak. Ya, kita nanti akan dari sini kita akan dibuat sadar, hampir di semua masyarakat tradisional, bahkan masyarakat modern, perempuan itu mengenakan pakaian yang lebih ornamentatif. Nah, bagi pandangan awam, itu mungkin dianggap bahwa dalam rangka membuat perempuan lebih menarik atau lebih cantik. Tapi dari kacamata pengikut Foucault, sebenarnya memberikan ornamen pada perempuan itu dalam rangka membatasi gerak fisiknya. Dan dengan membatasi gerak fisik, maka akan membatasi gerak nalarnya. Kalau sudah gerak nalar dan gerak fisik terbatasi, maka dia akan lebih mudah dikendalikan. Nah, itu ya.
mengatur pakaian perempuan atau mengatur pakaian semua orang itu mengendalikan tubuh, mengendalikan kapasitas gerak. Nah, Foucault juga punya kajian tentang disiplin penjara. Ya. Penjara itu bukan hukum dalam artian memberi balasan begitu, tidak, tetapi pendisiplinan dengan membatasi gerak tubuh. Nah, akhirnya ini menjadi apa? Menjadi rumusan Foucault bahwa masyarakat modern itu ditata menggunakan disiplin. Nah, disiplin dan hukuman. Apa dasarnya orang-orang menata disiplin? Yaitu ilmu pengetahuan. Orang yang punya ilmu pengetahuan, maka dia akan mampu membangun argumen. Apa yang baik, apa yang buruk. Dan kalau sudah dibangun argumen itu, maka orang tidak akan mampu melawan. Ya. Karena ilmu pengetahuan sudah menjadi logika masyarakat modern. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah menjadi logika masyarakat modern. Siapa yang memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi, dia akan mampu mendisiplinkan orang. Dan siapa yang bisa mendisiplinkan orang, maka dia akan memiliki kekuasaan. Nah, ini yang akhirnya juga akan berpengaruh pada teorinya Michel Foucault terkait dengan politik. Ya, politik atau kekuasaan intinya adalah argumen, menjelaskan sesuatu, mengapa begini, mengapa begitu. Diskursus. Dan diskursus ini dibangun dengan pengetahuan. Pengetahuan juga nantinya punya hubungan dengan teknologi, dan teknologi itu bisa untuk mengendalikan orang. Teknologi persenjataan, teknologi medis. Ya. Pada tingkat pendisiplinan atau pada tingkat penguasaan mengendalikan tubuh, seorang dokter akan punya kekuasaan sama dengan tentara. Tentara dengan senjatanya bisa membuat orang angkat tangan dan menyerah. Seorang dokter dengan ilmunya itu juga bisa membuat orang melakukan apa saja dengan alasan itu untuk kepentingan medis. Mau dipotong ususnya, dipotong kakinya, dibelah kepalanya, itu orang bersedia, bahkan membayar. Karena otoritas pengetahuan. Jadi menurut Michel Foucault, masyarakat modern itu intinya adalah disiplin. Disiplin itu dibangun dengan pengetahuan dan teknologi, akhirnya itu berpengaruh pada aspek politik, karena politik adalah terkait dengan relasi kekuasaan. Kalau ingin menguasai politik, kata Michel Foucault, orang harus mampu membangun argumen, dan argumen ini dibangun dengan menggunakan kekuatan. Siapa punya pengetahuan, dia akan memiliki kekuasaan. Itu adalah formula konseptual yang orisinil dan sangat terkenal dari seorang Michel Foucault. Dan kita masuk pada pemikir kedua. Nah, ini dari Prancis kita bergeser ke Jerman. Bergeser ke utara sedikit. Ya. Habermas usianya kira-kira hampir sama dengan Michel Foucault. Ya. Habermas lahir 1929 dan sampai sekarang masih hidup. Usianya 91 tahun ya, sekarang ini sudah sangat senior. 10 tahun yang lalu dia masih aktif berkunjung ke sana kemari. Saya pernah menyaksikan kira-kira 13 tahun yang lalu ya. Profesor Habermas datang ke kampus di mana saya studi. Lalu ceramah di sebuah hall besar, penuh, sampai di luar hall itu harus dipasang TV, banyak TV. Di ruang tunggu, bahkan dekat pintu di luar. Dan itu pun juga penuh orang menyaksikan. Meskipun kalau menurut saya, karena Habermas pada waktu itu pun juga sudah senior, dan orang yang sudah senior itu kan teorinya sudah stabil. Yang dia bicarakan ya dari itu ke itu. Tetapi dorongan untuk menyaksikan ceramah Habermas secara live itu luar biasa besar. Itu menunjukkan betapa pengaruh Habermas, dan saya kira tidak hanya di Jerman, secara internasional dia memiliki reputasi yang luar biasa. Karena apa? Karena juga kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan modern, terutama ilmu sosial dan humaniora, itu luar biasa besarnya.
Banyak pandangan-pandangan radikal, radikal dalam arti sangat berbeda dengan pemahaman orang tentang masyarakat sebelumnya, ya, sehingga kita akan memiliki pandangan yang sangat berbeda setelah membaca karya-karya Habermas. Setara kira-kira dengan atau setara dengan Michel Foucault. Yang menarik adalah kedua orang ini sebenarnya sama-sama Marxis, sama-sama strukturalis, artinya lebih dekat kepada Marx daripada kepada Weber. Tetapi keduanya merumuskan pemikiran yang sangat berbeda karena punya pengalaman kontekstual yang sangat berbeda. Jadi kalau Michel Foucault banyak mengkaji arsip-arsip kedokteran, kalau Habermas itu mengkaji tentang sejarah masyarakat abad tengah Eropa. Nanti kita lihat bagaimana dampaknya ini. Ya, Habermas aktif juga tahun 50-an, 60-an. Dia menulis disertasi tentang ruang publik. Kajian tentang ruang publik itu berawal dari kajian Habermas terhadap sejarah masyarakat awal modern, abad-abad 18, ya, 19, di mana masyarakat Eropa sedang ngetren kafe. Nah, kalau kita sekarang ngetren kafe, sekarang ini di Eropa itu terjadi 200-300 tahun yang lalu ketika orang banyak pergi ke kafe. Dan Habermas melihat ada suasana yang menarik ya di kafe itu, di mana kalau orang sudah masuk ke dalam kafe, apapun pangkatnya, apakah dia jenderal maupun kopral, apakah dia konglomerat atau orang melarat, semua duduk sama rata, kemudian melupakan pangkat dan kekayaannya, lalu mendiskusikan tema yang tren pada waktu itu apa. Apakah terkait politik, ya, atau terkait sejarah, terkait situasi masyarakat sekitar. Sehingga Habermas menyimpulkan, kafe itu menjadi prototipe, menjadi awal mula sebuah ruang di mana orang bisa berbicara secara setara. Apakah dia kaya atau miskin, apakah dia berkuasa atau tidak berkuasa. Nah, dari sini kemudian dia menyimpulkan ada sebuah situasi yang sangat unik di mana semua orang memiliki status yang sama, terlepas dari situasi ekonomi dan politik, status dan ekonomi dan politik yang mereka miliki. Nah, ini kemudian dihubungkan oleh Habermas dengan situasi modern terkait dengan demokrasi. Ya, menurut Habermas, masyarakat modern dipengaruhi oleh nilai demokrasi. Artinya kalau kita bicara masyarakat modern, itu normativitasnya adalah demokrasi, masyarakat yang demokratis. Demokrasi itu intinya apa? Demokrasi adalah menempatkan semua orang setara. Ya, dan karena semua orang setara, maka keputusan itu diambil dengan cara konsensus atau mufakat. Nah, ini awal mulanya Habermas merumuskan teori tentang ruang publik, dan nantinya juga kaitan dengan itu masyarakat sipil. Itu satu paket. Ruang publik adalah ruang di mana semua orang memiliki, di mana orang yang berada di situ memiliki status yang sama. Ruang publik berbeda dengan ruang politik, karena di ruang politik orang yang punya jabatan lebih tinggi akan mampu memerintah orang lain atau orang yang jabatannya di bawahnya, sehingga relasi seseorang itu akan ditentukan siapa yang pangkatnya lebih tinggi. Demikian juga di ruang ekonomi, ya, hubungan itu tidak setara karena yang punya uang lebih banyak tentu akan lebih bisa mempengaruhi orang yang uangnya lebih sedikit. Orang yang uangnya lebih banyak bisa mengatur orang yang uangnya lebih sedikit. Dengan kata lain, orang yang punya uang lebih banyak lebih berkuasa dibanding
orang yang tidak punya uang. Tetapi di ruang publik bukan itu yang terjadi. Semua orang, siapapun dia, kaya atau miskin, berpangkat atau tidak, punya hak yang sama. Ya, sehingga keputusan tidak lagi didasarkan pada kekayaan atau kekuasaan, tetapi berdasarkan konsensus dan mufakat. Ini kemudian mempengaruhi bagaimana Habermas merumuskan teori politik. Ya. Karena masyarakat itu orientasinya demokrasi, dan demokrasi itu semua orang setara, maka relasi kuasa atau politik itu intinya adalah mufakat. Jadi kekuasaan itu didorong bukan lagi oleh kekayaan, seperti kata Karl Marx, bukan status sebagaimana disampaikan oleh Weber, bukan pengetahuan dan teknologi sebagaimana dikatakan oleh Michel Foucault, tetapi kata Habermas dibangun berdasarkan kemufakatan. Karena kekuasaan di masyarakat modern itu ya tidak hanya sekedar kekuasaan, tetapi kekuasaan yang berorientasi demokrasi. Nah ini pada titik ini memang kelihatan sekali bahwa pemikiran Habermas itu bernuansa Jerman. Jadi kalau kita lihat label pemikirannya, label pemikiran Jerman itu idealis. Jadi kerangka pemikiran Jerman itu idealisme. Pemikiran idealis ini normativitas. Ya. Masyarakat itu normativitasnya adalah demokrasi. Sementara Michel Foucault yang orang Prancis, nalar pemikirannya atau modus operandinya atau nuansa pemikirannya adalah rasional. Ya, menjelaskan apa yang terjadi. Bahwa masyarakat itu ditata melalui disiplin, itulah yang terjadi. Nah, tapi Habermas mengatakan masyarakat itu ditata dengan demokrasi, itulah seharusnya. Ya, tetapi teori itu kemudian bersandingan ya, menjadi teori yang di satu sisi berkompetisi, di sisi lain saling melengkapi. Ya, kalau menurut Habermas, politik atau kekuasaan itu dibangun menggunakan permufakatan, ya, dan permufakatan itu bentuknya adalah keterlibatan. Artinya apa? Kalau kita berbicara tadi, demokrasi itu ruangnya adalah ruang publik. Ya, permufakatan itu adalah permufakatan publik dan keterlibatan adalah keterlibatan publik. Keterlibatan ini dalam bentuk apa? Ya, kalau kita tinggal di sebuah tempat seperti di kafe itu kehadirannya fisik, maka di situ terjadi diskursus sehingga orang bisa bermufakat. Tetapi ketika masyarakat modern itu artinya adalah semua orang yang hidup pada zaman sekarang ini ya, yang tinggal secara fisik secara terpisah-pisah, maka dibutuhkan sebuah media ya, yang mampu menjembatani keberadaan orang yang terpisah-pisah ini menjadi satu kesatuan diskursus. Media itu adalah media massa. Ya, dan media massa itu mencerminkan opini publik. Ya, tidak hanya media massa sebenarnya, tetapi komunikasi atau semua media yang mampu mengkomunikasikan kepada publik. Ya, termasuk media-media ilmiah, jurnal atau buku atau laporan penelitian. Ketika itu dipublish kepada publik, maka itu menjadi medium komunikasi publik dan itu merupakan bentuk partisipasi diskursus publik. Sehingga Habermas kemudian menyimpulkan bahwa keterlibatan ini artinya adalah keterlibatan diskursus publik. Ya. Siapa yang ingin berkuasa, dia harus menguasai ruang publik melalui diskursus publik. Dan diskursus publik itu idealnya adalah keterlibatan, artinya dia menyertakan sebanyak mungkin orang dari berbagai kalangan, tidak hanya didominasi oleh kelompok tertentu. Nah, dari sini kita melihat bahwa meskipun sama-sama pengikut Marx, sama-sama pemikir strukturalis,
Michel Foucault dan Habermas. Habermas ini juga di tempat lain atau sering dikenal sebagai salah satu tokoh mazhab Frankfurter Schule. Ya, yang itu adalah neo-Marxis. Tetapi meskipun sama-sama pengikut Marx, keduanya merumuskan teori yang sangat berbeda karena satu dengan tradisi Prancis, satu dengan tradisi Jerman. Foucault mengatakan bahwa masyarakat modern ditata dengan disiplin dan disiplin itu dibangun dengan pengetahuan, maka siapa memiliki pengetahuan dia akan bisa mendisiplinkan orang dan dengan demikian dia bisa memiliki kekuasaan. Sementara Habermas mengatakan masyarakat modern ditata dengan normativitas demokrasi. Demokrasi adalah ruang publik atau penciptaan ruang publik di mana semua orang memiliki hak dan suara yang sama. Oleh karena itu, kekuasaan dibangun dengan membangun atau kekuasaan diraih dengan membangun kesepakatan dan mufakat. Siapa bisa membangun mufakat? Siapa yang bisa merangkum suara mayoritas? Ya, mewakili suara mayoritas, mewakili pendapat umum, maka dia akan memiliki kekuasaan. Dan untuk itu ada sarana-sarana berupa media komunikasi publik, baik itu yang sifatnya populer maupun sifatnya akademik. Ya. Dengan demikian sampai di sini kita sudah memiliki 4 teori sosiologi politik, ya, klasik 2 orang, Marx dan Weber, kemudian kontemporer 2 orang, Michel Foucault dan Habermas. 4 teori ini nantinya akan kita gunakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk memahami, menjelaskan, dan mengeksplorasi tema-tema politik. Ya, sehingga kita akan mendapatkan pemahaman realitas politik dari kacamata sosiologi. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.